warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Bunda Putri berdoa supaya anak-anak, ayah, bunda yang di rumah selalu dalam keadaan sehat dan di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, Bunda mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal kita dan ibadah kita di selama bulan puasa diterima oleh Allah. Amin. Kita lanjut, kita akan berdoa sebelum pembelajaran ini. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Bunda mau cek dulu semangatnya anak-anak, oke? Yuk, sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Bunda berikan satu lagi, yaitu tepuk senyum. Yuk perhatikan ya. Tepuk senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Ulangi lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Hebat sekali anak-anak. Oke, Bunda lanjutkan dengan nilai COVID. Nilai COVID kali ini Bunda mau memberikan kepada anak-anak, yaitu jika anak-anak batuk atau bersin sebaiknya menutup mulutnya, yaitu seperti ini. Bisa anak-anak tutup dengan tisu atau anak-anak menutup mulut dengan melipat sikunya seperti ini. Ya, ingat-ingat, jika batuk dan bersin, anak-anak bisa menutup dengan tisu atau melipat sikunya. Baik, Bunda lanjutkan dengan materi review kali ini. Materi yang akan direview kali ini adalah materi 2H, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Anak-anak sudah siap menerima review materi? Baik, kita lihat materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Riki di pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, Pak Riki akan mereview buku tematik 2H tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, untuk itu silahkan anak-anakku siapkan buku tulis. Selanjutnya siapkan buku tematik, dan yang pasti siapkan semangatnya ya. Oke, langsung saja. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ini kita akan belajar mencermati penggunaan huruf kapital. Yang kedua, matematika. Yang akan kita pelajari menentukan waktu. Dan yang ketiga, PPKN. Kita akan belajar implementasi sikap kerja sama. Dan yang keempat, SBDP. Kita akan belajar pengenalan bahan alami dan buatan dalam karya seni. Oke, langsung saja kita belajar menuju bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini, terutama mencermati penggunaan huruf kapital itu dapat digunakan di awal kalimat. Selanjutnya, yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di dalam unsur nama orang atau julukan. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital di awal kalimat dalam petikan langsung. Dan yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia di tematik 2H? Mudah sekali bukan? Oke, lanjut kita ke matematika. Nah, di dalam matematika menentukan waktu, kemarin kita sudah belajar tentang waktu. Nah, Pak Diki akan mereview kembali ya. Nah, 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari
24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 minggu 7 hari. Nah, mudah sekali ya. Pak Riki mempunyai sebuah contoh soal seperti ini. Dino berangkat ke Solo. Waktu perjalanannya adalah 2 jam lebih 30 menit. Berapa menit perjalanan Dino? Nah, jadi 2 jam ini dijadikan menit. Cara menghitungnya seperti ini. 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau 2 jam, 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Ditambah 30 menit. Jadi total waktu yang ditempuh Dino adalah 150 menit. Mudah sekali ya. Lanjut, kita akan belajar PPKN. Nah, implementasi sikap kerjasama. Nah, sikap kerjasama ini banyak sekali contohnya. Salah satunya dapat dilakukan di sekolah. Nah, pasti anak-anakku sudah mengalami yang namanya kerjasama. Kerjasama ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya pekerjaan cepat selesai dan membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Nah, contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah adalah kerja kelompok, piket kelas, dan merawat taman sekolah. Nah, selanjutnya contoh dari kerjasama di lingkungan rumah. Contohnya adalah membantu ibu memasak, membersihkan rumah, merawat taman, tanaman di rumah, dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya. Oke, lanjut kita belajar SPDP. Nah, di SPDP ini Pak Riki akan mengajarkan pengenalan bahan alami dan buatan dalam karya seni. Sudah pasti tahu anak-anakku ya, bahwa bahan alami itu terbuat dari alam tanpa ada campur tangan dari manusia. Hanya saja manusia mengubahnya menjadi karya seni. Misalnya kotak tisu. Kotak tisu ini dapat diubah atau ditambah dan terbuat dari sebuah kayu atau dedaunan atau biji-bijian yang menjadi karya seni yang mempunyai nilai tinggi. Selain itu, kemarin kita di semester 1 sudah belajar juga cara membuat kolase dari biji-bijian dan figura dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang bahan buatan. Bahan buatan ini banyak sekali juga karya seninya. Misalnya boneka dari kain flanel, terus vas bunga, gerabah, dan lain-lain. Gerabah ini terbuat dari tanah liat. Nah, bagaimana dengan review tematik 2H ini? Mudah sekali ya, pasti anak-anakku sudah bisa semua. Untuk itu, Pak Riki mempunyai sebuah tugas. Apa tugasnya? Adalah mudah sekali. Silahkan anak-anak memilih materi yang paling disukai di dalam tematik 2H ini. Selanjutnya dibuat mind mapping sederhana saja ya. Jika sudah selesai, jangan lupa dimintakan bantuan ayah bunda untuk memfoto hasil tugasnya ya. Nah, Pak Riki mempunyai sebuah contoh dari mind mapping sederhana, tepatnya di halaman 32. Seperti ini. Anak-anakku bisa melihat di tematik 2H halaman 32 mengenai identitasku dan keluargaku. Nah, di situ terdapat sebuah kolom mengenai nama-nama ayah, ibu, adik, kakak, dan namamu. Mudah sekali ya. Nah, mungkin cukup sekian dari review tematik. Nah, anak-anak, itu tadi review materi kali ini tentang tema 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Anak-anak boleh berlatih dan mereview lagi. Oke, selanjutnya Bunda akan berikan wawasan tentang kisah Rasulullah
dengan anak yatim di hari Idul Fitri. Anak-anak bisa melihat videonya setelah ini ya. Sebelum Bunda tutup, mari kita mengangkat tangannya untuk berdoa. Sika berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, anak-anakku yang hebat, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktunya. Dan jangan lupa membantu ayah bunda di rumah. Dan tentu saja menjadi anak yang mandiri dan rajin. Karena bunda tahu semua anak di teladan itu hebat. Bunda cukupkan dan akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.